biarkan kami stuck. Jangan biarkan kami cuma ada di permukaan. Tapi buat kami lebih dalam mengenal hati-Mu. Lebih dalam ketaatan. Lebih dalam cinta. Lebih dalam segalanya. Terima kasih Tuhan. Bicara, tembusi. Dan buat hidup kami berubah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, saya berharap kita semua lebih dalam ketaatan, lebih dalam cinta, lebih dalam ini, lebih dalam saudara dalam pengertian dalam segala hal. Jangan biarkan saudara kita ini stuck dan berhenti. Ada sebuah kerinduan Tuhan dan panggilan hari ini. Tuhan bilang, yuk nak lebih dalam. Yuk lebih dalam. Saudara, saya bacakan Yeskiel 47 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Orang itu memegang tali pengukur di tangannya. Dia mengukur 1000 hasta, menyuruh aku masuk ke air. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan ia menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi. Menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Saudara, pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang, nak, mulai dari saudara pergelangan kaki. Dia bilang, jangan biarkan hari-hari ini hidupmu melangkah itu karena pikiran. Melangkah karena kebutuhan. Melangkah karena apa yang kita pandang baik. Tapi biarkan hari-hari ini kita melangkah saudara karena ketaatan. Kita melangkah karena hineni. Kita melangkah karena cinta. Saudara, seorang teman saya, dia tiba-tiba ditawarin kerja saudara di Amerika. Dan dia lihat gajinya 4 kali lipat tanpa panjang. Saudara, dia berangkat. Pada waktu sebelum berangkat baru ketemu saya. Dan tiba-tiba pada waktu dia bilang doain ya. Saya merem, Tuhan langsung kasih lihat. Bahwa ke Amerika adalah masalah besar. Saudara, dan saya ngomong sama dia. Waduh, saya kok lihat gak bener ya. Saya lihat kamu ke Amerika masalah besar. Saudara, tapi dia bilang sudah terlanjur. Dan ini 4 kali lipat gajinya. Ini semua oke, bla 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 bla. Pokoknya panjang lebar lah saudara. Saudara, dia keluar dari pekerjaannya yang baik. Dan kemudian dia berangkat ke Amerika. Singkat cerita saudara, di sana tidak seperti yang dia pikirkan. Tak dapat izin ini dan itu, tertolak. Akhirnya saudara, semua hartanya habis. Saudara, dia bahkan jadi pekerja gelap. Dan dia ditangkap, masuk penjara, dideportasi. Hari ini saudara, dari bos hancur total. Hidupnya sangat mengerikan. Sampai nyewa apartemen aja gak bisa. Why? Mereka jalan karena apa yang disodorkan dunia. Mereka jalan karena kebutuhan. Tapi mereka tidak jalan karena ketaatan. Mereka tidak jalan karena hineni dan karena cinta. Saya berdoa setiap saudara di depan bukan waktu yang gampang. Tuhan bicara sama saya. Mereka yang di depan pakai pertimbangannya dan cara manusia akan sangat-sangat sulit. Seluruh dunia, saudara berkata bahwa 2025 sampai 2030 kita akan memasuki resesi global. Tapi saya percaya Tuhan selalu membuat perbedaan. Tapi itu enggak otomatis ya saudara. Saudara enggak gini, otomatis saya udah hadir di Bahtera, jadi saya akan melihat perbedaan. Enggak. Kalau engkau tidak merendam kakimu,
tidak ada di jalan ketaatan dalam urapan dan hadirat Roh Kudus, maka tahun-tahun di depan sangat susah. Karena itu saya umumkan buat saudara yang mau, Tuhan bilang gini, panggil, tawarkan semua. Buat membangun sebuah persiapan iman. Melatih telinga dengar suara Tuhan. Dan berjalan dalam ketaatan, cinta, kasih, pengharapan dan ketetapan. Saudara tanggal 28 boleh mulai datang. Tapi 29 kita mulai. Desember. Sampai tanggal 1. Saudara, Tuhan bilang siapkan, masuki tahun depan 2026 dengan perjalanan kemuliaan. Tuhan tawarkan bukan sebuah perjalanan kekalahan. Tuhan tawarkan sebuah perjalanan keajaiban. Tuhan tawarkan sebuah perjalanan, saudara, kemuliaan. Tapi apakah saudara mau masuk dalam aliran sungainya lebih dalam? Dan Tuhan bilang tidak cukup itu. Saudara harus 1000 lagi. Sampai saudara lutut. Saudara, lutut ini bicara tentang penyembahan. Lutut ini bicara tentang hineni. Lutut ini bicara tentang doa. Saudara, ada banyak orang doa karena kebiasaan. Saudara, udah otomatis loncer. Sebelum makan harus doa. Dan itu baik-baik tetap. Tapi hari ini Tuhan bilang, maukah engkau doa seperti yang Tuhan mau? Maukah engkau doa karena cinta menangisi bangsa? Maukah engkau doa karena engkau disuruh Tuhan peperangan? Beberapa orang seperti yang tadi Bu Nani cerita. Sampai bilang begini, ngapain pergi ke Rusia, ngapain ke Alaska, ngapain ke Swiss, mendoakan bangsa yang kita gak kenal. Ngapain saudara kita ke daerah-daerah nangis? Banjirnya juga di mana? Kita nangisin di Jakarta. Ngapain? Tapi bisakah saudara jadi orang-orang yang lebih dalam menangkap hatinya? Bisakah kau nyembah bukan karena kebiasaan nyanyi? Tapi pada waktu kau nyembah, kau naikkan dupa cinta, dupa saudara iman, sampai seluruh surga menoleh dan berkata yang ajaib. Ada bau yang Tuhan suka, ada suara yang Tuhan suka. Sampai malaikat ikut menyanyi, sampai malaikat ikut menari. Sekali lagi, kapan terakhir saudara bangun pagi-pagi, saudara nari buat Tuhan? Kapan terakhir saudara buat saudara ya sebuah gebrakan? Saudara berlutut mungkin jalan 6 langkah nyembah seperti Daud. Kenapa dia jatuh cinta sama seorang yang namanya Daud yang banyak errornya? Dia temukan ada sebuah penyembahan yang tidak karena rutinitas. Penyembahan yang lahir dari ucapan syukur terdalam. Bahkan sampai setiap 6 langkah dia buat korban. Saudara, hari itu Tuhan buat dan Tuhan suruh kita buat acara di Monas. Itu Monas yang pertama. Saudara, beda memang hasilnya kalau yang pertama sama kedua. Saudara, Monas yang pertama itu kita enggak punya apapun. Enggak punya apapun. Saudara, saya hari itu kalau saudara mau tahu cuma punya uang 10 juta. Dan hari itu Tuhan bilang begini, buat di Monas. Beri mereka makan
100.000 orang. Saudara, saya nangis, saya bilang, Tuhan, enggak ada. Buat pasar murah, enggak ada. Saudara, hari itu Pak Agung, Pak Yusak sampai ngomong begini, no, rumah kita semua dijual, enggak cukup buat biaya Monas. Saudara, karena hari itu enggak ada yang punya uang, enggak ada yang punya, saudara, kapasitas. Saya bilang sama seluruh Mahanaim, saya bilang, yuk, pokoknya modal cinta. Setiap orang tanya, Tuhan, apa yang kita mau naikkan sebagai dupa penyembahan sembah. Saudara, dan hari itu saya memilih, saya setiap minggu datang jam 4 pagi ke Monas. Saudara, saya jalan setiap 6 langkah, saya berlutut tersungkur, bukan cuma berlutut, benar-benar saudara ya, tersungkur saudara. Saudara, di sini ada Stanley. Saudara, hari itu juga dia memilih jam 4 pagi. Saudara, seminggu sekali dia nyembah di Monas. Saudara, kalau saudara pernah kenal salah satu orang teman kami namanya Obaja, rambutnya keriting. Dia waktu itu masih muda sekali. Saudara, orangnya pernah berantakan. Tapi saudara, apa yang dia buat? Setiap hari Sabtu malam minggu naik motor jam 12 malam bawa banner ngelilingin Monas. Saudara, dan semua melakukan, anak-anak TK. Saudara megangin apa? Rumput, doa Tuhan. Sampai saudara ada 5 dukun datang dan ngomong begini. Dia temuin saya dan dia bilang, Bu, saya paranormal. Iya, saya tahu. Kalau kita sesama paranormal itu ngerti, saudara. Saya bukan paranormal, saya ilahi. Dia paranormal. Beda dikit, beda tipis, saudara. Saudara, dan dia bilang begini, apa yang ibu buat? Sampai seluruh Monas bersih, sampai tuyulnya pergi. Saudara, jadi kita tahu sama tahu. Kalau yang enggak lihat, bersyukurlah kalau saudara enggak lihat. Tapi kalau yang bisa lihat, setiap pohon di Monas adalah pohon perjanjian, ada rohnya. Setiap rumput ada tuyulnya. Saudara, setiap batu itu dari 38 provinsi. Dan itu ada perjanjiannya. Saudara, dan hari itu kami beresi, kami doa dengan dupa cinta. Sampai 5 dukun tanya, bagaimana Monas bisa bersih seperti ini? Dan hari itulah mujizat terbesar. Yang datang 300.000. Roti kami cuma pesan 50.000, itu pun saya nggak pakai DP. Saudara, dan itu terus sampai 1 minggu. Semua orang di seluruh Indonesia, di seluruh Jabodetabek yang terima roti itu berkata, Bu, rotinya bermultiplikasi. Saudara, kami jualan beras itu dalam 1 jam sudah habis. Tiba-tiba Pak Yusak naik, saudara ya, dan bilang begini, 5 roti 2 ikan dengan Pak Daniel. 5 roti dan 2 ikan. Saudara, dan itu berlimpah. Sampai saudara ya, saking multiplikasinya, jadi saya harusnya bayar sembako, saudara, itu 300 juta. Itu kalau tidak disubsidi. Saudara, semua 300 juta. Tapi kami jual disubsidi. 1 kantong yang 15.000, mereka cuma beli 5.000. Tapi pada waktu selesai sudah semua, kami hitung. Uang 5.000-an itu kami hitung. Saudara tahu dapatnya berapa? 1 M. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, berarti berasnya multiplikasi berapa kali lipat. Saudara bisa ngerti ya? Ya, hitung sendiri. Harusnya 300 juta, ini kita subsidi 1 paket cuma bayar 5.000 dan orang terus beli. Nggak habis. Ketika semua selesai dihitung 1 M. Dari pembelian beras. Cuma dari pembelian beras. Hari itu saudara,
Ya, dan golongan aliran keras datang itu 1 kompi. Kami lemes, 1000 orang ada. Pak Daniel hari itu berkata, Tuhan bilang gak apa-apa asal bakar dupa. Terus beliau berlutut bakar dupa. Saudara, saya cuma doa. Saudara mau tahu, saya ini yang datengin mereka. Saya sapa. Saya bilang, Pak, bagaimana? Dia bilang, saya tidak mau pergi dari tempat ini. Ada Tuhan di tempat ini. Dari aliran keras. Ini adalah lutut. Kedalaman 1000 kali. Saudara bilang, Bu, apa bedanya dengan yang kedua? Monas yang kedua, saya punya puluhan donatur. Saudara, hari itu Monas kedua, saya berpikir, wih enak banget. Saudara, semua donatur itu setor. Belum apa-apa loh saudara, belum apa-apa. Saudara, tiap donatur keluar 10. Keluarnya bukan 10 juta, 10 M. 1 donatur. Yang lain keluar berapa? 2 M. Yang lain keluar 1 M. Monas kedua, belum apa-apa, saya sudah punya 15 M. Jadi maaf, doanya kurang. Doanya cuma apa saudara? Keharusan formalitas. Tetap Tuhan bekerja, tetap ajaib. Tapi ada begitu banyak masalah. Saudara, ada yang sakit. Wah, ada yang didorong. Di tengah jalan ditutup sama pemerintah. Karena kepenuhan. Hari ini saya cuma bilang. Mungkin pelayananmu bisa jalan. Mungkin hidupmu diberkati. Mungkin hari ini engkau naik. Tapi ada yang beda. Ada yang lahir dari lutut. Dari berendam dalam cintanya. Ada yang lahir karena kekuatan. Karena fasilitas. Karena rutinitas manusia. Seberapa hari ini? Mungkin saudara bilang, Bu, pekerjaan saya. Ya, kalau saudara yang udah biasa kerja, saudara kan juga berkata ya udah biasa. Tapi kalau saudara ambil waktu. Saya punya teman, saudara, dia ini gak bisa bikin bakmi sama sekali. Hari itu dia cuma berlutut. Tuhan, kau bilang bikin bakmi, kirimin orang. Dia cuma, Tuhan bilang, ya pasanglah pelang. Jadi dia pasang di depan rumah kontrakan. Terima orang yang mau bikin bakmi, yang mau kerja, karena sebentar lagi akan dibuka toko bakmi. Saudara, ada orang datang ngajarin dia 2 minggu free. Terus orang ini ngajarin ramen, ngajarin segala macam sampai bikin mie. Dan orangnya bilang ini, sudah ya. Sampai dia bingung. Loh, Bapak enggak mau kerja? Enggak. Kan kamu pasang. Saya diutus orang buat ngajarin kamu. Dan orang itu enggak pernah datang lagi. Jadi dia tahu itu malaikat. Saudara, dia nyembah, dia bilang begini, saya ini enggak tahu mesti gimana. Saudara, tetangga datang ucuk-ucuk. Bu, saya punya kursi bakso 20 dikasih. Tetangga lagi yang lain berkata, Bu, saya punya mangkok. Semua udah komplit, dia mulai buka. Saudara, biasa laku 10, 20. Tiba-tiba ada orang datang. Tidak tahu. Saudara, dirasakan ternyata ini orang adalah saudara bloker atau orang-orang yang menilai makanan. Saudara tiba-tiba masuk. Dan kemudian mie-nya heboh sampai orang antre. Dan Tuhan suruh kasih nama Obama. Oh Bapak yang manis.
Tapi hari itu dia nggak tahu loh Obama bakal jadi presiden. Saudara bisa berketepatan dengan Obama jadi presiden. Saudara dan tiba-tiba minyak terkenal. Karena apa? Obama ke Indonesia. Saudara bisa bayangin. Dan hari ini dia punya 4 saudara restoran. Dia bilang, Bu, ini nggak pernah karena saya bisa masak. Ini lahir karena lutut. Dan hari ini Tuhan bilang gak cukup. Tuhan bilang 1000 lagi lebih dalam. Dan 1000 lagi lebih dalam. Saudara bicara pinggang tentang tempat hubungan intim. Tuhan bilang, nak, bisakah engkau menyatu dengan aku? Bisakah sampai kita fusi? Sampai apa yang kau pikir adalah pikiranku. Apa yang kau lakukan adalah kehendakku. Apa yang kau rasa. Sampai kalau orang lihat ada cahaya kemuliaan Tuhan. Dan ini ditawarkan kepada semuanya. Saudara, hari itu ditawarkan kepada Kathryn Kuhlman. Dan Kathryn Kuhlman mulai doa-doa sehari 4-5 jam. Saudara, dia bawa kelintingan. Dia jalan di ganggang, hari itu belum ada saudara yang namanya toa dan sebagainya. Dia cuma bilang, siapa sakit mau didoakan. Siapa sakit ayo saya mau doakan. Mereka kumpul biasanya di depan saudara sebuah lapangan kota. Dan dia doakan anak umur 17. Tapi tiba-tiba saudara kesembuhan ilahi. Dan dunia mencatat 7 juta saudara. Selama dia hidup, dia menyembuhkan. Kathryn gak pernah lulusan sekolah Alkitab terbaik. Dia gak pernah saudara menjadi orang yang berteori terlalu tinggi. Tapi dia punya keintiman. Dia punya keintiman. Setiap kali saudara kebaktian, dia cuma teriak Roh Kudus. Yang dia doakan adalah apa? Bunuh. Bunuh. Supaya tidak ada satu pun dari kedaginganku. Supaya tidak ada satu pun dari pikiranku. Dia berkata, again and again, kill me Lord. Berapa banyak dari saudara berani berdoa? Berapa banyak dari kita berani berkata, bunuh. Bunuh kedaginganku, ambisiku. Sampai kau take all my life. Sampai kau ambil semuanya. Dan kau bisa lakukan apapun. Just do it Lord. Just do it. Saya berdoa. Batra, jangan pernah berhenti. Kalau dulu kita diajarkan paksakan. Itu bentuk lain. Dari menyerahkan semua hak. Bisakah kita lebih dalam sampai berkata, menyatu Tuhan. Please, take all. Ambil semuanya. Saudara, tahun depan umur saya 60. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena dari sejak kecil kau sangat keras. Saya bersyukur karena saya pernah koma. Dan ketika koma itu saya berdiri di depan tahta. Berdiri di depan pintu Firdaus. Dan Tuhan bilang, ingat, jangan pernah main dengan iblis. Dan mulai hari ini hidupmu tidak lagi punyamu. Tapi hidupmu semuanya milikku.
Hari itu saya bilang, Tuhan, Kau tahu bejatnya, errornya, kacaunya saya. Tapi saya bilang, ya Tuhan, ya. Asal Kau paksa, Kau ambil, just do it. Saya selalu berdoa, bahkan Kau tidak peduli, gak usah pedulikan perasaanku. Tapi paksakan. Biar apa yang Kau mau tancap. Saya berkata, yang kamu mau, yang orang lain gak mau kerjain, biarin saya lakuin. Yang aneh, yang orang lain bilang gila, biarkan saya lakukan. Yang kata orang lain rugi dan gak masuk akal, biarkan saya lakukan. Dan saya mau berkata buat saudara, saya gak nyesel 60 tahun. Saya melihat jalan-jalan keajaiban. Saya melihat kemuliaan. Saya melihat semua kedahsyatan. Yang tadi Bu Nani cerita, ya saudara bayangin 2 minggu sebelum saudara, ya Tuhan itu bilang sudah dari awal tahun. Dari awal tahun Tuhan itu bilang 6, 7, 8, 9 kamu harus perang di laut. Saudara, Tuhan jelas bilang. Dan Tuhan kasih angkanya jelas, 700 orang. 1 kapal, 1 kendali. 1 kapal kendalikan, atur semuanya. Pakai atas, bawah, kiri, kanan semuanya. Saudara, tapi tidak tahu kenapa, salah saya sih, salah saya, daging saya. Tiba-tiba daging saya berteriak jauh, cruise. Loh, Tuhan bilangnya kapal suruh perang. Tiba-tiba daging saya berpikir cruise. Dengan 5 restoran, makan sepuasnya. Saudara ya, tidur ber-AC enak. Sampai tinggal 1 bulan, saya tidak dapat cruise. Yang muat 700 orang dan 3 hari 3 malam. Saudara, karena Tuhan bilang harus 72 jam. Tidak boleh kurang. Tidak dapat saudara. Saudara, dan ketika saya tidak dapat, saya bilang tidak dapat. Saya sampai udah umumin di Bahtera. Batal. Tiba-tiba Tuhan ngamuk. Tuhan bilang, ini siapa yang bilang suruh cruise? Kamu yang saya sudah bilang bertahun-tahun. Ini kapal perang. Bahtera kapal perang, bukan kapal pesiar. Saudara pernah dengar khotbah saya? Bahtera kapal perang dan bukan kapal pesiar. Nah saudara, saya Tuhan bilang ini, sejak kapan aku bilang Bahtera kapal pesiar? Saya langsung iya Tuhan. Terus Tuhan bilang cari Pelni. Begitu saya cari Pelni, ada ternyata. Dari Surabaya tapi kapal barang. Muat orang cuma 100 buat supir. Dan Tuhan bilang ambil itu. Saudara, itu ngedilnya saudara ya, sebenarnya semua beres baru H-1. Kita bawa 400 saudara ranjang kasur. Bawa tukang saudara AC. Bawa genset. Bawa semuanya sendiri. Tapi sekali lagi saya melihat keajaiban Tuhan. Saudara, hari itu saya cuma berkata terima kasih buat pemaksaan. Terima kasih buat semuanya. Karena saya sekali lagi boleh melihat. Dan saya boleh melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Hari ini, apakah itu masih ada di hatimu? Apakah ada getar yang berkata, aku Tuhan. Aku Tuhan. Kalau orang lain tidak mau, aku mau. Kalau harus bayar harganya, aku Tuhan. Kalau orang akan dimaki, dihina, aku Tuhan. Kalau harus menderita, aku Tuhan. Bukan karena kita mau cari sensasi. Karena di mana hati Tuhan, kita mau di situ. Karena Tuhan kita tidak pernah bikin gereja besar. Coba lihat di seluruh Alkitab. Tapi hatinya di pelacur. Hatinya di pasar murah. Itu 5 roti 2 ikan itu pasar murah.
Hatinya saudara di jalan-jalan, hatinya di orang kusta. Dan saya berharap Batra kembali untuk punya kedalaman. Dan terakhir, dikatakan sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Pohon buah-buahan, daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saya mau berkata, kedalaman membawa kehidupan. Kedalaman menarik jiwa-jiwa. Kedalaman menyatukan sehingga manusia diselamatkan. Kedalaman mengaliri banyak kota, banyak tempat yang asin menjadi tawar. Dan sekali lagi, kedalaman menghasilkan banyak buah, banyak berkat. Saya berdoa setiap saudara, maukah saudara bilang, aku mau Tuhan. Saya itu melihat berkat, aduh saudara, sampai saya bilang, Tuhan kau terlalu baik. Saudara, kami itu dikasih, bayangin saudara, 9 ton ikan udang. Jadi 9 ton itu campur ya, ikan udang. Sampai minggu kemarin kami beberapa orang masih pesta udang segede-gede gini. Karena kita dapat apa? Saudara, 9 ton. Saudara, jarahan dari laut, ikan, udang, lobster. Sampai kami tidak bisa muat. Kami sudah sewa, jadi kami itu punya 10 freezer, tidak cukup. Kami sewa lagi 10, nggak cukup. Kami masih titip di tempatnya Stephen, di restorannya 1 ton. Wah, titip di mana-mana. Di tempatnya adiknya Bunike, Sukaku 1 ton. Saking itu belum cukup, Tuhan kirim lagi 9 ton daging, 4 tonnya wagyu. Saudara, tomahawk. Saudara, yang 1 kilo 2 juta, ini kita kasih dapat 4 ton. Saudara bisa bayangin. Dan belum berkat-berkat yang lain. Sampai saya bilang, Tuhan, kenapa Engkau begitu memanjakan? Dan Tuhan cuma bilang, kedalaman ada begitu banyak keajaiban, keindahan, kemuliaan. Hari ini seberapa kita mau berkata all the way. Ayatnya berkata, kalau 1000 lagi udah gak bisa. Ya, saudara baca nanti ada di layar. Gak bisa jalan, berenang. Kalau Pak Agung bilangnya ngeflow. Kalau Pak Yusak bilangnya ngalir aja. Ya, lihat aja, santai aja. Saudara, seberapa engkau mau? Buat saudara yang malam ini, bukan emosi, sekali lagi bilang, Tuhan, bawa aku. Sekalipun aku sudah tidak bisa pegang kendali, aku mau ikuti arusmu all the way. Bawa aku sekali lagi ngalamin Engkau. Bawa aku sekali lagi melihat keajaiban. Bawa aku sekali lagi berjalan bermesraan, melihat begitu banyak indahnya. Mari saudara yang mau, hanya saudara yang mau, kau angkat tanganmu atau berdiri dan sungguh-sungguh teriak all the way, Lord. Mungkin itu jalan kehambaan, mungkin itu jalan kemustahilan, mungkin itu jalan kerja keras. All the way, Lord, just all the way. Asal kami bisa menyatu dengan Engkau, asal kami bisa masuk di lebih dalam. I'm gonna serve you because I love you. I'm going with you. Biarkan kami kembali jatuh cinta. When friends forsake me, biarkan kami naikkan domba. All the way.
kita.